Sebelum kita membuat Classroom-nya, kita lanjutkan materinya terlebih dahulu, yaitu terkait dengan penggunaan framework yang sudah kita buat sekilas tadi. Misal kita akan membuat suatu halaman posting terkait dengan berita. Di sini kita akan menyiapkan satu controller, yaitu berupa post.class.php, yang mana post.class.php ini mengextend terhadap kelas controller. Jadi nanti kelas post ini menjadi anak dari kelas controller. Kemudian kita juga menyiapkan modelnya, yang mana modelnya nanti kita beri nama postModel.class.php, yang nantinya akan mengextend model.class.php, sehingga postModel ini merupakan anak dari kelas model. Seperti yang sudah pernah kita coba sebelumnya, di sini ada contoh URL dengan menggunakan localhost MVC. Kemudian di sini kita bisa menuliskan nama index.php-nya, kemudian dilanjutkan dengan nilai parameter C-nya. Contohnya di sini berupa post. Atau kita bisa menyederhanakannya tanpa menuliskan index.php seperti pada baris berikutnya, yaitu localhost MVC parameter C dengan nilai post. Pertama-tama kita akan membuat halaman yang membaca suatu post. Kita siapkan terlebih dahulu postModel.class.php, yang mana letaknya di dalam folder models. Kita buatkan file di dalam folder models dengan nama postModel.class.php. Pada file postModel.class.php, kita buatkan suatu kelas dengan nama postModel, yang mana postModel ini nanti akan mengextend ke kelas model yang ada di file model.class.php. Untuk postModel ini, salah satu metodenya adalah getAll. Jadi nanti kita akan mengambil semua post yang sudah tersimpan di dalam database dengan menyiapkan suatu query, yaitu query-nya karena ini mengambil data, maka query-nya adalah select all. Kita akan mengambil semua kolom, semua baris dari tabel post yang mana nanti kita urutkan berdasarkan ID-nya secara descending. Kemudian dari query ini nanti akan kita jalankan query-nya dengan menggunakan koneksi dpcon tadi yang protected dari kelas model yang ada di sini, yang mana tadi ketika dilakukan instansiasi akan melakukan pemanggilan metode construct ini, dan di dalam metode construct terjadi pembuatan koneksi database-nya. Setelah itu kita jalankan perintah atau metode query untuk menjalankan query yang sudah kita tuliskan di perintah sebelumnya. Hasil dari query select ini nanti akan kita return. Berikutnya kita menyiapkan controllernya untuk post.class.php. Kita buatkan file di dalam folder controller dengan nama post.class.php. Pada file post.class.php, kita membuatkan suatu kelas post yang mengextend controller.
yang mana kelas controller ini ada di file controller.class.php. Di sini kita membuatkan salah satu metodenya dengan nama index, yang mana ketika metode ini akan dipanggil, dia akan membaca atau melakukan load terhadap model, yaitu dengan menjalankan metode load model, yang mana metode load model ini adalah metode yang ada di dalam kelas controller, dan kelas controller tadi sudah di-extend oleh kelas post, maka kelas post bisa memanggil metode ini. Nah, di sini model yang akan kita load, kita panggil model dengan nama post model, yang mana post model ini adalah sesuai dengan nama post model yang barusan kita buat. Setelah kita melakukan load terhadap model, yang mana load ini nanti akan terjadi pembacaan atau pembuatan semacam file ya, jadi satu gitu, yaitu untuk model kelas PHP dan juga post model, karena model name-nya tadi kita isi post model.class.php, jadi dua file ini seolah menjadi satu. Kemudian kita lakukan instansiasi terhadap kelas post model. Hasilnya akan dikembalikan ke sini atau masuk ke dalam variabel post model. Setelah itu kita akan memanggil metode getAll dari post model. Jadi di dalam post model ini ada metode getAll yang tadi sudah dijelaskan bahwa dia akan mengambil seluruh posting dari tabel post, kemudian hasilnya dikembalikan ke dalam variabel post berikut. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, proses pertama kali adalah pemanggilan kelas controller. Kelas controller akan memanggil model. Hasil dari model akan dikembalikan ke controller. Maka di sini dimasukkan ke dalam variabel post. Setelah itu, data yang sudah didapatkan akan ditampilkan melalui view. Nah, berikutnya adalah kita akan meload atau menampilkan view yang diinginkan. Di sini kita menggunakan metode load view dari kelas controller, yang mana nanti kita akan memanggil nama view-nya dan juga akan mengirimkan data yang sudah didapatkan dari model. Contohnya di sini kita akan melakukan load terhadap view dengan nama post. Kemudian data yang sudah diperoleh dari model tadi kita jadikan sebagai data dengan nama variabelnya adalah post berupa array. Kalau kita lihat di sini nama view-nya adalah post di dalam metode load view. Nah, di sini post tadi ya, view post tadi letaknya harusnya ada di sini di dalam folder views. Sedangkan di dalam folder views belum ada file sama sekali. Maka selanjutnya kita perlu membuatkan view dengan nama post.php. Oke, selanjutnya kita siapkan file post.php di dalam folder views. Kita buatkan filenya dengan nama post.php. Yang isi post.php adalah sebagai berikut. Di sini kita menggunakan PHP non-class. Kalau kita lihat sama sekali tidak ada kelas di sini.
Kemudian di statement pertama ini nanti apabila post, nah ini postnya dapatnya dari mana? Yaitu tadi ketika kita memanggil load view, parameter pertamanya adalah post dan parameter keduanya adalah berupa data, yang mana data ini diambil dari model. Kemudian post ini, data post ini kita masukkan dengan nama variabelnya adalah post. Jadi mirip ya, semoga tidak membingungkan karena nama data yang diperoleh dengan nama variabelnya dibuat sama, semoga tidak membingungkan. Nah, nama variabel post ini kalau kita lihat dari controller ya, datanya nanti ada key, ada value. Nah, key-nya ini adalah post yang variabel tadi, sedangkan value-nya adalah yang ini, yaitu hasil kembalian dari model. Jadi ini adalah key-nya, ini adalah value-nya. Nah, key ini nanti akan dijadikan sebagai variabel. Jadi nanti akan muncul variabel post dan datanya masuk di dalam value. Sehingga ketika kita memanggil views post.php, yaitu yang ini, variabel post ini diperoleh dari key ini. Ya, key yang sebelah kiri tadi sudah diubah menjadi suatu variabel dengan penambahan dolar di depannya. Oke. Apabila postnya ini nanti tidak ada atau false ya, mengembalikan nilai false, maka kita akan menampilkan pesan table does not exist. Jika tidak, di sini ada pengajakan 2 kali lagi. Jika nanti postnya ini tidak mengembalikan, ya di sini ada tanda seru, tidak mengembalikan suatu baris, maka hasil void tadi menyatakan tidak ada data yang ada di dalam tabel post. Maka di sini kita menampilkan pesan no post. Namun apabila postnya tersebut memiliki baris, jadi ada datanya, maka data-data tersebut akan kita tampilkan. Untuk penjelasannya ada di bawah ini akan kita jelaskan nanti ya, karena kita perlu melihat data yang ada di database terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mencoba menjalankan MVC kembali ya, seperti yang sudah kita coba sebelumnya. Ketika kita masukkan URL localhost MCC, kita coba jalankan lagi, ternyata masih sama errornya. Yaitu di sini kita belum memiliki home class PHP karena parameter C-nya tidak kita sebutkan di URL, maka kita menggunakan nilai defaultnya tadi yaitu home, dan karena file home class PHP-nya ini belum ada, maka kita belum buatkan class home, sehingga di sini akan ditemukan error class home not found. Langkah selanjutnya adalah kita membuatkan class home agar nanti kita setidaknya bisa menghindari error yang ditampilkan di browser tadi. Kita buatkan class home di dalam folder controller yaitu home.class.php yang isinya seperti berikut. Jadi di sini kita membuat class home yang mengextend ke controller. Di dalamnya ada metode index seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Jangan lupa dari controller akan memanggil model untuk mendapatkan data. Namun karena home di sini tujuannya tidak menampilkan data,
maka di sini kita tidak memanggil model. Setelah dari controller ke model, kembali lagi ke controller, selanjutnya adalah ke view. Nah, di sini kita akan memanggil view. View yang dipanggil adalah namanya home. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, di metode load view ini nanti parameter pertamanya akan digunakan untuk memanggil file yang letaknya di folder views. Jadi nanti kita akan memanggil home.php di folder views. Untuk kali ini kita belum memiliki file tersebut. Kemudian untuk parameter keduanya tidak kita tuliskan. Namun kalau kita lihat dari metode load view, apabila parameter keduanya tidak kita identifikasi, maka akan diberikan nilai default berupa array kosong. Selanjutnya kita buat file home.php di bawah folder views. Kita buatkan file dengan nama home.php yang isinya cukup sederhana, yaitu hanya menampilkan informasi berupa halaman home. Sebelum kita menjalankan kembali URL localhost MVC, jangan lupa untuk menyimpan semua file yang sudah kita tulis. Setelah itu kita kembali lagi ke browser, kemudian kita coba refresh. Nah, sekarang tidak ada warning, tidak ada error, namun muncul informasi berupa halaman home. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sebenarnya di sini ada index.php, namun kita bisa juga menghilangkannya. Kemudian di sini tidak ada parameter C maupun parameter M, maka kalau kita lihat dari file index.php, apabila parameter C-nya tidak ada, maka kita akan menggunakan controller home. Apabila parameter M-nya tidak ada, maka kita menggunakan metode index. Sehingga di sini kita akan memanggil controller home dengan metode index, yang mana di sini menampilkan view dari home, yaitu home.php. Dan di sini yang ditampilkan adalah informasi halaman home dengan tag H3 atau heading 3. Sehingga di browser munculnya seperti ini. Setelah kita mencoba menjalankan URL tanpa parameter sama sekali, sekarang kita akan mencoba menjalankan URL dengan satu parameter, yaitu parameter C yang bernilai post. Nah, di sini kita akan menambahkan parameter C menggunakan tanda tanya C sama dengan post. Kemudian kita enter. Nah, muncul di sini error atau warning ya di sini ya, bukan error, yaitu MySQLi construct. Errornya adalah unknown database MVC pada model kelas PHP baris 14. Di sini muncul database connection error unknown database MVC. Coba kita lihat di file model kelas PHP. Nah, di sini ya, di file model kelas PHP pada baris 14, yaitu di sini. Jadi ketika kita melakukan instansiasi terhadap MySQLi, nanti akan memanggil metode construct. Ya, di sini akan memanggil metode construct dari MySQLi. Kemudian tadi disampaikan bahwa errornya adalah unknown database MVC. Nah, kita lihat di sini. Yang ada MVC-nya adalah ini, ya, DB name. Jadi nama database-nya MVC. Disampaikan unknown database. Jadi database-nya tidak diketahui.
Bagaimana caranya untuk mengetahui atau untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kita coba buka phpMyAdmin melalui browser dengan menggunakan localhost phpMyAdmin. Nah, di sini kita cek, ternyata memang tidak ada database MVC. Maka caranya adalah kita buatkan database-nya, bisa melalui menu new di sini atau di database ini, kemudian create database. Nah, kita tulis nama database-nya adalah MVC. Kita buat create. Nah, sekarang muncul ya database MVC di sini. Setelah itu kita coba jalankan kembali, kita refresh. Nah, muncul error yang, bukan error ya, keterangan. Muncul keterangan yang berbeda, yaitu table does not exist. Keterangan ini muncul akibat dari informasi yang diberikan di post.php, ya, di view post.php. Ini tabel does not exist dari variabel post. Variabel ini diperoleh dari controller post, yang mana post ini diperoleh dari variabel post yang diperoleh dari model, ya, get all model ini. Coba kita lihat kembali di get all pada model post model. Kita lihat. Nah, di sini query-nya adalah select ke tabel post. Karena kita baru saja membuat database, maka tentu saja kita belum memiliki tabel. Maka dari itu, kita perlu membuat tabel dengan nama post. Kita buat tabel post yang nantinya memiliki 3 kolom, yaitu ID, title, dan content. ID bertipe integer, auto increment, title varchar 20, content tipenya teks, dengan ID sebagai primary key. Oke, kita kembali lagi ke phpMyAdmin. Kemudian di database yang sudah kita pilih ya, MVC tadi, kita pilih SQL. Kemudian kita masukkan perintah pembuatan tabel yang ada di slide tadi. Setelah itu kita klik Go. Nah, di sini sukses. Kita lihat dari database MVC, kita lihat strukturnya. Di sini sudah muncul tabel yang namanya adalah post. Kalau kita lihat tabel post ini, dia memiliki 3 kolom, yaitu ID, title, dan content. Kita coba kembali lagi ke halaman yang tadi ya, localhost MVC tanda tanya C sama dengan post. Kita coba refresh kembali. Nah, muncul pesan yang berbeda, yaitu no post. Kita coba cek di view post ini, yang menampilkan no post adalah pada baris 4. Di sini muncul akibat dari nilai post ini tidak memiliki baris. Artinya tabel post yang sudah kita buat barusan itu belum memiliki data sama sekali. Kita lihat di tabel ini, tabel post sudah ada kolom-kolomnya, namun belum ada datanya. Maka dari itu, ketika kita memanggil dan menggunakan perintah select all from post, kita tidak mendapatkan 1 baris pun. Sehingga 6 rows di sini bernilai 0 atau false. Apabila tidak ada barisnya, maka akan ditampilkan pesan no post.